Kembali di kabar siang Mirsa, memasuki hari ke-6 banjir yang terjadi di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah tak juga kunjung surut. Kondisi ini kemungkinan akan tetap bertahan sebab intensitas hujan di wilayah hulu sungai masih kerap terjadi. Kondisi geografis Kabupaten Barito Utara yang sebagian besar berada di bantaran sungai induk yaitu Sungai Barito membuat wilayah ini kerap terjadi banjir terutama saat musim penghujan. Air yang mengalir di Sungai Barito berasal dari banyak anak sungai yang memang sudah tidak mampu lagi menampung debit air hujan dari wilayah hulu. Aktivitas warga pun lumpuh sebab genangan banjir merata menyapu seluruh kawasan baik permukiman maupun akses jalan dengan ketinggian antara 50 cm hingga 2 meter. Untuk beraktivitas, sebagian warga terpaksa menggunakan klotok atau menerobos genangan banjir. Berdasarkan data dari Pemkab dan BPBD, pada Senin malam, banjir di Barito Utara, Kalimantan Tengah kian meluas dengan lebih dari 43 desa di 9 kecamatan yang terdampak. Ya, lalu bagaimana kondisi terkini dan penanganan banjir di Barito Utara yang sudah berlangsung hampir sepekan ini? Sudah bergabung bersama kami Bupati Barito Utara dengan Bapak Muhlis. Assalamualaikum, selamat siang Pak Muhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak Muhlis. Ini bisa dijelaskan saat ini bagaimana kondisi banjir di sana? Kemarin tercatat ada 43 desa. Saat ini seperti apa Pak Muhlis? Baik, Mas Rendra. Jadi kondisi sekarang di Barito Utara sudah turun sedikit dari puncak 2 hari yang lalu. Sudah ada penurunan kurang lebih 35 cm. Namun demikian jumlah yang terdampak masih cukup luas, Mas Rendra. Ada sekitar 20.000 kepala keluarga dan juga lebih dari 50.000 jiwa yang terdampak. Begitu juga dengan rumah tangga. Jumlah rumah yang terdampak juga lebih dari 12.000, Mas Rendra. Baik, untuk penanganannya seperti apa Pak Muhlis? Bantuan-bantuan yang diberikan kepada warga yang terdampak apakah sudah tersalurkan sepenuhnya Pak? Baik Mas Rendra, jadi kami memang sudah menyelesaikan status ini sebagai tanggap darurat sehingga bantuan segera disebarkan ke masyarakat kita di Kabupaten Barito Utara. Namun demikian, sebelum dari Pemkab itu sampai seluruhnya, sudah ada juga partisipasi seluruh dunia usaha, masyarakat, kemudian kantor-kantor pemerintahan juga bekerjasama dengan kecamatan dan desa-desa setempat, membagikan sembako-sembako yang ada tersedia di tempat mereka ke masyarakat kita yang terdampak. Begitu Mas Rendra. Baik, ini total untuk posko pengungsian tersebar di mana saja Pak? Ada berapa titik yang sudah disiapkan? Ya Mas Rendra, posko pengungsian kita siapkan dari 9 kecamatan itu sudah tersedia sekitar 9 kecamatan. Ya. Dan beberapa diantaranya memang sedang berjalan. Ya. Yang pasti dapur umum juga sedang disiapkan oleh masing-masing posko yang ada di sana. Termasuk posko itu juga dijadikan sebagai tempat pelayanan kesehatan pengobatan masyarakat-masyarakat kita yang terdampak. Demikian Mas Rendra. Baik, lalu untuk aktivitas publik dan juga pemerintah termasuk juga sekolah ini seperti apa Pak? Apakah terdampak juga? Apakah diliburkan sekolah di sana? Baik Mas Rendra, sangat terdampak. Jadi terutama sekolah-sekolah yang mengalami banjir hampir di sekitar 30 sekolah kita semuanya diliburkan. Namun demikian aktivitas pembelajaran dari jarak jauh tetap berjalan. Mereka menggunakan sarana-sarana online sebagaimana yang sudah ada selama ini, Mas Indra. Baik. Begitu juga dampak yang lain, penanganan mobilitas masyarakat juga terus dilakukan.
Pemkab Barito Utara beserta jajarannya dengan BPBD, kemudian Damkar dan semua TNI Polri juga mengerahkan semua armada yang kita punya agar mobilisasi masyarakat kita yang terisolir karena dampak banjir ini bisa mengakses tempat-tempat strategis pelayanan kesehatan, pasar dan sebagainya, Mas Renal. Baik, Pak Musli, ini kan sumber utama dari banjir adalah Sungai Barito yang meluap. Ini untuk penanganan jangka panjangnya sudah dipersiapkan seperti apa, Pak Bupati? Mengingat juga ini sudah berlangsung lama 6 hari dan kerap juga terulang di setiap musim penghujan. Bagaimana, Pak Muhlis? Baik, Mas Renda. Jadi memang kondisi Barito ini merupakan sungai yang panjang di Indonesia. Panjangnya mencapai 1.000 km, Mas Renda, dari ujung di Muara, di paling ujung di daerah Murung Raya, kemudian sampainya di Muara di Banjarmasin. Tentu ini memerlukan penanganan yang serius dan jangka panjang dan tentu melibatkan semua pihak. Kami memang berharap nanti ada penanganan yang lebih, terutama dalam hal normalisasi sungai-sungai di Barito ini, termasuk anak-anak sungainya juga yang menjadi salah satu sumber untuk hajat hidup orang banyak di Kabupaten Barito Utara dan sepanjang Das Barito, Mas Renda. Baik, terima kasih Bupati Barito Utara, Bapak Muhlis sudah bergabung bersama di Kabar Siang. Kita harapkan penanganannya lebih optimal dan juga banjir kita doakan segera surut di sana. Terima kasih Pak Muhlis. Baik, sama-sama Mas Renda, makasih banyak.